وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وللجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والأفضل عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, pada hari ini kami mengadakan tangan seraya bermunajat kepadamu, memohon ridho serta karuniamu. Ya Allah, berikan kepada kami nikmat iman, nikmat kesehatan, serta teguhkan kesabaran di antara kami dalam menghadapi berbagai cobaan di kala pandemi ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini, kami menyelenggarakan acara studium general ini dengan memohon ridho serta izin-Mu. Ya Allah, berkahilah setiap ilmu yang kami dapat, dan jadikanlah setiap langkah dan perbuatan kami sebagai nilai ibadah, serta nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami, untuk agama, bangsa, dan negeri ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berikan kepada kami keimanan yang kokoh, serta akhlak yang mulia, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah yang maha bijaksana, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menegakkannya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kemampuan kepada kami untuk terhindar darinya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan perkenankanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di acara inti, yang mana acara ini akan dipandu secara langsung oleh moderator. Adapun CV dari moderator yaitu sebagai berikut. Nama, Maya Safira, SHMH, tempat tanggal lahir, Teluk Betung 1 Juni 1977, riwayat pendidikan, S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus tahun 1999, S2 Magister Hukum Universitas Lampung, lulus tahun 2001. Jabatan, dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kepada Ibu Maya Safira, SHMH, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Fania selaku MC ya, memandu acara pada kesempatan siang hari. Assalamualaikum wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, sehatnya kepada kita semua, sehingga kita yang luar biasa ini dalam kegiatan Studium General tahun 2021
Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Bapak Dr. Muhammad Paki, SHMHes, selaku Dekan Hukum Universitas Lampung beserta biasa demi fakultas. Baik, selanjutnya juga tidak lupa saya dosen bagian hukum pidana dan juga bagian hukum lainnya yang berkesempatan hadir baik secara offline yang terbatas dengan kapasitas 25 orang di sini ataupun yang hadir secara online yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti acara Studium General. Saya ucapkan selamat datang juga kepada para mahasiswa, ya, khususnya mungkin S1, S2, S3 yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Selamat bergabung dalam acara Studium General 2021 Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan tema pemaafan dalam Undang-Undang ITE sebagai penghapus pidana dalam kerangka keadilan restoratif justice. Kita mengetahui bahwa restoratif justice merupakan suatu konsep. Saya mengutip dari bahwa restoratif justice ini merupakan suatu kerangka untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka terhadap korban. Di mana keadilan restoratif justice ini juga merupakan suatu kritik terhadap sistem peradilan pidana kita yang selama ini masih berorientasi kepada keadilan retributif. Artinya keadilan sebagai suatu pembalasan. Di mana di dalam hukum pidana kita, pada hukum pidana sebagai primum remedium yang sejatinya hukum pidana itu sebagai ultimum remedium. Sebagaimana juga dilansir oleh Prof. Harkisuti Harkisnowo dalam rangka pembaharuan hukum pidana kita, di dalam rangka rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana kita sudah mengakomodir adanya ketentuan keadilan restoratif di dalam rancangan undang-undang kitab hukum pidana kita. Artinya keadilan restoratif di sini keadilan yang lebih memihak kepada adanya keadilan masyarakat, pelaku dan juga korban. Nah, terkait dengan konsep ataupun tren keadilan restoratif ini, kita mengetahui bahwa konsep ini mulai sejak adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ya, di mana kemudian berkembangnya tren-tren kejahatan sehingga konsep ini berkembang ke dalam Undang-Undang ITE, ya, di mana ada SK Kapolri, ya, surat edaran Kapolri berkaitan juga dengan mewujudkan ruang digital Indonesia dan juga surat telegram Polri yaitu berkaitan dengan penanganan hukum kejahatan siber berupa pencemaran nama baik dan ataupun penghinaan yang melalui restoratif justice. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia termasuk negara yang terburuk dalam penggunaan media maya, dunia khususnya dunia siber. Jadi terburuk di Asia Tenggara sesudah Singapura. Dan juga berdasarkan juga data yang terdapat di dalam Badan Siber dan Sandi Nasional itu ada sekitar 190 aduan, ya, di masa COVID ini yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya. Oleh karena itu untuk menjawab semua permasalahan isu-isu tantangan bagaimana keadilan restoratif justice ini kita implementasikan di dalam suatu undang-undang IT, di dalam proses ataupun di dalam kejahatan yang sifatnya maya, pada siang hari ini telah hadir dua orang sumber yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama adalah Bapak Irjen Polisi Dr. Rudi Herianto Adinugroho, dan juga yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Sunarto SHMH. Di mana kedua narasumber ini akan memberikan pandangannya ataupun perspektifnya berkaitan dengan bagaimana restoratif justice ini dapat digunakan di dalam rangka penanggulangan
kejahatan yang sifatnya di dalam dunia siber. Mungkin yang pertama, untuk menghemat waktu, akan saya sampaikan di sini sebagai narasumber yang pertama, yaitu Dr. Rudy Herianto. Adapun CV beliau secara singkat akan saya bacakan. Yaitu nama Irjen Polisi Dr. Rudy Herianto Adinugroho, SH.MH MBA. Lahir di Jakarta 17 Maret 1968. Riwayat pendidikan alumni Sekolah Perwira Polri tahun 1993. Dan Bapak Rudy ini juga merupakan salah satu alumni cum laude ya, terbaik di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bisa kita berikan aplaus. Kemudian dengan segala riwayat jabatan yang pernah beliau ampu di sini, yaitu sebagai Kapolres Cimahi, kemudian juga Kapolres Metro Jakarta Barat, kemudian di sini ada Kadif Polri, dan yang terakhir sebagai Kapolda Banten. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. Rudy Herianto Adinugroho, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dr. M. Fakih, SHMS, Wakil Dekan Fakultas Hukum, diantaranya sudah saya kenal, Dr. Rudy Natami Harja, Ibu Yuliana, kemudian Guru Besar Pidana Kemasyarakatan Universitas Lampung, Profesor Dr. Sunarto, moderator Mbak Maya Safira yang saya hormati, segenap sivitas akademika Universitas Lampung yang saya cintai dan saya banggakan, beserta Stadium Jenderal 2021 yang saya muliakan. Alhamdulillah pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk bicara di depan Universitas Lampung sebagai alma mater saya, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa kembali ke alma mater tercinta. Semoga apa yang saya sampaikan nanti sedikit banyak bisa memberikan masukan, kemudian bisa memberikan sedikit gambaran tentang konsepsi penerapan keadilan restoratif di lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya sedikit gemetar sebetulnya karena yang di hadapan saya itu adalah dosen-dosen saya pada saat saya kuliah S1 di Universitas Lampung. Profesor Dr. Sunarto, dosen saya, kemudian Dr. M. Fakih juga dosen saya. Jadi mohon maaf kalau nanti saya kurang bisa runut dalam memberikan paparan, karena ada sedikit faktor psikologis di sini. Bukan berarti saya menggurui, karena kalau di lingkup polisi itu ada istilah pintar jangan menggurui, tajam jangan melukai, cepat jangan mendahului, pintar jangan menggurui. Oleh karena itu, ini hanya sharing saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan masukan dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam Undang-Undang ITE ke depan. Karena kemarin Presiden Joko Widodo, Presiden RI sudah menyampaikan ada atensi khusus terkait Undang-Undang ITE, dan ada harapan dari beliau untuk segera melakukan usulan untuk revisi Undang-Undang ITE. Slide-nya. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rudy Herianto Adinugroho. Saya alumni
Universitas Lampung angkatan 1987. Di sini saya juga melihat ada rekan-rekan saya alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung 1987, ada Mbak Gustina, kemudian ada Mas Tantowi dan lain-lain. Saya izin menyampaikan konsep penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Di kepolisian sendiri sebenarnya belum ada aturan hukum tentang penerapan restoratif justice, sehingga kami dari kepolisian itu berusaha untuk mencari solusi sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa terayomi dengan baik dan perkara yang dilaporkan ada proses penyelesaian yang benar-benar berkeadilan dan berkepastian. Lanjut. Restoratif justice atau keadilan restoratif itu menitik beratkan kepada perbaikan kerusakan yang dilakukan atau disebabkan oleh pelaku kejahatan. Prinsip pertama, keadilan membutuhkan prioritas pada penyembuhan korban, pelaku, dan komunitas yang disebabkan oleh kejahatan itu. Kemudian prinsip kedua, korban, pelaku, dan komunitas harus memiliki kesempatan aktif untuk dilibatkan dalam proses keadilan seawal dan sebanyak mungkin. Kemudian prinsip ketiga, memikirkan kembali peran tanggung jawab negara, komunitas dalam mempromosikan keadilan. Pemerintah harus bertanggung jawab mengamankan keamanan dan komunitas sebagai penjaga dalam rangka menjaga perdamaian. Lanjut. Ini yang sudah kita sering lakukan, yaitu memberikan kesempatan bagi korban, pelaku, dan anggota komunitas yang ingin bertemu untuk membahas kejahatan yang ada dan akibatnya. Kemudian kami juga menyediakan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut, baik korban dan pelaku, untuk merumuskan solusi bagi kejahatan yang ada. Ini resolusi ini banyak macamnya, dan biasanya yang kita gunakan adalah perjanjian perdamaian di antara pelaku dan korban, dan itu yang kemudian akan dikuatkan lagi dengan adanya saksi-saksi baik dari komunitas dan kemudian dari pihak-pihak lain yang dianggap mempunyai kapasitas dalam ikut menjalankan resolusi atau perjanjian perdamaian. Tujuan akhirnya sebetulnya adalah mencari cara agar korban dan pelaku untuk bisa kembali berfungsi di masyarakat secara penuh. Kemudian adanya pertobatan, berharap para pelaku bisa mengambil langkah untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Memang kepolisian dalam hal ini Polri itu mempunyai tugas, selain tugas menegakkan hukum, juga tugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi konteksnya penegakan hukum, kalau dalam restoratif justice, urutan dari tugas polisi itu penegakan hukum di bagian terakhir. Yang kita kedahulukan adalah tentang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sehingga konsep tentang nanti pidana merupakan ultimum remedium bisa tercapai. Selama ini kepolisian selalu mengedepankan kepastian hukum, tapi lebih mengesampingkan adanya keadilan dan kemanfaatan hukum. Tetapi dengan adanya Polri, anggota Polri, perwira tinggi Polri yang lebih maju berpikirannya dan lebih progresif dalam menjalankan tugas, maka lebih mengedepankan kemanfaatan dan keadilan itu lebih baik bagi masyarakat daripada mengedepankan kepastian hukumnya. Karena kepastian hukum belum tentu mencerminkan adanya keadilan dan kemanfaatan hukum. Kemudian mulai muncul surat edaran Kapolri nomor 8 bulan 7 tahun 2018. Ini merupakan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Sebetulnya yang disampaikan dalam surat edaran Kapolri ini merujuk dari disertasi saya
supaya ada konsepsi proses penyelesaian perkara pidana yang berkepastian dan berkeadilan. Nah, kemudian disertasi saya ini yang tahun 2016 dicoba untuk diterapkan supaya kepolisian punya payung hukum dalam menerapkan restoratif justice. Di kepolisian sampai saat ini belum ada payung hukumnya, sehingga kita harus mencari konsepsi penyelesaian perkara namun tetap berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan pemanfaatan dengan mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian kami mencoba untuk melakukan restoratif justice, dan pengalaman saya sebagai Kapolres Cimahi dan Kapolres Jakarta Barat itu sudah merupakan best practice yang pernah kami lakukan, dan itu kemudian bisa dipahami, kemudian sedikit banyak bisa diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian dalam rangka penegakan hukum. Kenapa keadilan restoratif ini menjadi model yang perlu disampaikan, diperkenalkan di masyarakat? Memang permasalahan selama ini ternyata keadilan retributif maupun distributif itu tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian ternyata laporan ulangi LP menjadi over capacity, kemudian LP itu tidak membuat jera, malah banyak menjadi residif. Kemudian yang terakhir itu ya karena memang tugas kepolisian harus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Untuk menjaga ketertiban masyarakat itu, maka kami mencoba untuk mencari proses penyelesaian perkara di luar pengadilan, alternatif dispute resolution, itu yang konsepnya adalah win-win solution, sehingga tidak ada yang merasa dizolimi, tidak ada yang merasa disakiti, sehingga harmoni di masyarakat tetap terjaga. Itu yang menjadi kunci utama kami dari kepolisian, supaya kita mengedepankan adanya keadilan restoratif. Perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi keadilan semua pihak, Kepolisian RI selaku institusi yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan serta koordinasi dan penguatan penyidikan tindak pidana, merasa perlu merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana, terutama proses lidik dan sidik yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan di masyarakat. Kalau di ilmu kepolisian sebetulnya yang dikenal adalah investigasi. Namun di Kepolisian Republik Indonesia itu dibagi dua, ada proses lidik dan proses sidik. Dan ini kenapa perlu saya sampaikan terkait dengan proses lidik. Dengan adanya restoratif justice ini, maka kami dari kepolisian juga mencoba untuk memberikan alternatif lain, yaitu adanya proses penggantian penyelidikan. Dan ini sudah ada surat edarannya dari Kapolri, itu nomor 7 bulan 7 tahun 2018. Ini pun tadinya didasarkan dari sebuah disertasi supaya tidak semua proses yang dilaporkan kepada kepolisian itu ujungnya adalah surat penghentian penyidikan atau P21. Dan sekarang dengan adanya konsep penyelesaian melalui proses penyelidikan, maka proses penyelesaian perkara di tingkat bawah itu semakin banyak diselesaikan dengan cara kekeluargaan dalam tanda petik, melalui proses-proses pemufakatan. Kemudian penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konsep lidik dan sidik tindak pidana dan mewujudkan kepentingan umum, rasa keadilan masyarakat
yang belum memiliki landasan hukum. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang Polri belum punya landasan hukum untuk menyelesaikan itu, tetapi kami harus punya solusi, harus punya konsepsi. Nanti di belakang akan kami sampaikan bagaimana konsepsi dan solusinya. Sehingga apa yang kami lakukan sebagai penyidik Polri maupun sebagai penyelidik Polri tidak bertentangan dengan hukum. Prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas, yaitu pada pemenuhan rasa keadilan. Dan ini menjadi masalah karena kewenangan menuntut, hak menuntut itu masih ada di jaksa, kemudian kewenangan untuk menentukan penghapusan pidana atau itu alasan pemberat ataupun alasan pemaaf ada di tingkat pengadilan. Apakah boleh kemudian polisian mengambil alih itu tentang alasan pembenar maupun alasan pemaaf, nanti akan dijelaskan di belakang. Kemudian metode penyelesaian perkara pidana berdasarkan penerapan prinsip restoratif dapat dijadikan acuan terhadap perkara pidana. Itu ada beberapa contoh. Yang pertama itu pasal 76 ayat 1 KUHP, bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak dapat dituntut untuk kedua kali. Ini asas nebis in idem. Kemudian pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, sistem peradilan anak itu wajib diupayakan diversi. Bahkan polisi, jaksa, hakim yang tidak melalui diversi ada ancaman pidananya. Kemudian pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan terakhir pasal 51 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Ini ada spesifikasi khusus untuk Papua karena perang suku yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa pun bisa diselesaikan melalui kearifan lokal berupa upacara bakar batu. Dan ini pun juga menjadi contoh bagi kami, bagi kepolisian, best practice bagi kepolisian untuk bisa diterapkan kepada perkara-perkara yang lain. Kasus pembunuhan saja bisa diterapkan melalui restoratif justice. Sedangkan di hukum Islam juga ada untuk menghindari kisos itu juga untuk pembunuhan, asalkan keluarganya memaafkan, itu juga tidak dilaksanakan kisos atau hukuman pancung. Lanjut. Kemudian pelaksanaan kewenangan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana oleh Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif didasarkan pada ketentuan sebagai berikut. Yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kami itu mencari solusi yang benar-benar bisa diterima, yaitu yang pertama dasar kami adalah pasal 7 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 881 tentang hukum acara pidana, yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kemudian pasal 16 ayat 1 huruf L dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan pasal 5 ayat 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 881 tentang KUHP. Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 itu disebutkan bahwa tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Kemudian tindakan tersebut harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya. Kemudian yang berikutnya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Nah, ini tindakan hukum
tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab bisa menjadikan dasar bagi kepolisian untuk melakukan keadilan restoratif dalam pelaksanaan tugas Polri. Kemudian ada pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, yaitu untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Ada juga yang menjadi rujukan kami adalah pasal 22 ayat 2 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyebutkan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberi kepastian hukum. Dasar-dasar inilah yang kemudian membuat kami dari kepolisian agak sedikit berani untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan keadilan restoratif. Yang menjadi permasalahan apakah kemudian sesuai dengan judul diskusi kita siang ini, pemaafan dalam Undang-Undang ITE sebagai penghapus pidana dalam rangka keadilan restoratif, apakah yang dimaksud itu merupakan alasan pembenar ataukah alasan pemaaf, yang sebetulnya dalam KUHP sudah dijelaskan ada beberapa alasan pembenar dan alasan pemaaf, termasuk alasan-alasan penghapusan pidana. Dan sedangkan yang diharapkan oleh Kapolri bahwa sebetulnya bukan alasan pemaaf ya, pihak yang sudah memberikan maaf maka harus diberikan apresiasi terhadap kepentingan proses pidana yang dilakukan. Nah, kami sebagai kepolisian itu mencari solusinya. Saya pernah pada saat menjadi Kapolres Cimahi itu mencoba, dan itu juga sudah diakui kebenarannya, bahwa setiap orang yang membuat laporan itu tidak langsung dalam bentuk laporan polisi, tetapi dibuat dulu tanda terima laporan, bukan tanda terima laporan polisi, supaya kami punya kesempatan dulu apakah yang dilaporkan ini merupakan pidana atau bukan, supaya kami tidak terjebak. Kalau nanti menjadi laporan polisi, maka proses selanjutnya adalah lidik dan sidik, dan pasti muaranya nanti tinggal P21 atau SP3, dan itu tidak memberikan pemahaman, pembelajaran bagi masyarakat, termasuk bagi kami, bahwa kalau memang semua perkara yang masuk kemudian prosesnya adalah proses pidana sesuai dengan KUHP, maka kami mencoba untuk mencari solusi-solusi yang lain. Dengan adanya penerimaan laporan terlebih dahulu, kita bisa memberikan waktu kira-kira 1 minggu sampai 2 minggu untuk mempelajari. Kalau itu ternyata benar, maka kami menyurati kepada pelapor bahwa laporan Bapak Ibu bisa kami masukkan dalam register laporan polisi. Karena pengalaman kami pada saat menjelang pelaksanaan pemilu kada itu banyak yang buat laporan. Kalau itu nanti semua kami terima langsung dalam bentuk laporan polisi, maka beban dari kami, dan juga kami takut apabila nanti laporan polisi itu digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka memenangkan calonnya. Oleh karena itu, cara-cara seperti itu juga sudah pernah kami lakukan, dan itu tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan kewenangan saya, dan itu dilakukan berdasarkan hukum yang bertanggung jawab. Pernah kami lakukan di Polres Cimahi dan juga pernah kami lakukan di Polres Jakarta Barat. Kemudian bagaimana kasus yang sudah masuk menjadi laporan polisi? Maka kami mencoba untuk mencari solusi memang dengan syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah
perjanjian perdamaian di antara terlapor dan pelapor. Ini agak sulit bagi kami. Kalau kami bertindak terlalu aktif, maka nanti kami dibilang intervensi. Makanya pada saat yang seperti itu, posisi kami sebagai anggota Polri hanya menunggu. Kita memberikan kesempatan kepada pelapor dan pelapor untuk menyelesaikan dulu permasalahannya. Apabila mereka sudah selesai, kemudian ada otoritas tertentu seperti saksi-saksi, kemudian pejabat-pejabat tertentu yang terkait dan mempunyai kepentingan dalam perkara itu, maka baru surat perjanjian perdamaian itu disampaikan kepada kami. Dan kemudian ada satu lagi yang kami minta, yaitu surat untuk tidak menuntut pidana atau mencabut laporan polisi. Karena itu merupakan syarat bagi kami. Apabila nanti salah satu unsur tidak terpenuhi dengan adanya pencabutan laporan polisi, maka kami bisa melakukan tindakan hukum lebih lanjut. Berbeda dengan hukum perdata, karena hukum pidana dan hukum publik, yaitu hubungan antara warga negara dengan negaranya, maka kita mencoba salah satu solusi adalah menghilangkan unsur yang ada di unsur-unsur pidananya. Nah, kemudian apakah kemudian unsur pemaafan itu menghapus kesalahan? Nah, itu juga nanti perlu kita diskusikan lebih lanjut. Tapi yang penting bagi kami bahwa kami akan tetap melakukan SP3 bagi perkara yang sudah selesai melalui proses penyelesaian restoratif justice, dan itu dimanfaatkan demi untuk kepentingan bangsa dan negara, demi keadilan dan demi kemaslahatan dari tujuan hukum. Kemudian apa yang kami lakukan terkait dengan penerapan restoratif justice itu merupakan bentuk pelayanan kami dari kepolisian, khususnya penyidik dan penyelidik kepada masyarakat, sehingga tidak ada yang merasa dizolimi, tidak ada yang merasa disakiti. Konsepnya adalah win-win solution supaya terjaga harmoni dalam masyarakat. Sulit bagi kami sebagai anggota Polri untuk bisa menjaga kondisi situasi Kamtibmas, apalagi dengan semua tugas yang dibebankan kepada kami, termasuk tugas-tugas yang sebetulnya di luar tugas pokok, tapi tetap dibebankan kepada kami karena sebaran anggota kami, anggota kepolisian itu sampai ke polsek-polsek, sampai ke kecamatan, sampai ke desa-desa dengan babin Kamtibmasnya. Makanya pilar negara ini yang paling kuat saat ini Polri dan TNI yang sampai ke wilayah. Dan dengan pilar yang kuat sampai ke wilayah itu, maka kami juga harus menjaga kondusivitas keamanan dalam negeri supaya tetap terjaga. Apabila semua dilakukan dengan penegakan hukum yang mencerminkan mendahulukan kepastian hukum, maka pasti nanti akan ada gejolak-gejolak dalam masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak apa yang sampaikan bisa memberikan gambaran bahwa pelaksanaan restoratif justice di kepolisian sudah dilaksanakan. Walaupun kemarin Bapak Kapolri sudah memberikan dan menerbitkan surat edaran terkait dengan kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Terkait dengan politik hukum, kami tidak berani menyampaikan karena itu merupakan kewenangan dari legislatif. Kami sebagai anggota Polri, khususnya yang mengemban tugas penegakan hukum, hanya bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah undang-undang. Dan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan, bahwa
alasan apabila pelapor sudah meminta maaf, maka apabila tersangka sudah meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak dapat dilakukan penahanan. Ini merupakan arahan khusus dari Bapak Kapolri, dan ini harus kami ikuti, dan pola-pola penyelesaiannya tetap sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi melalui konsepsi-konsepsi berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, diskresi kepolisian, dan tindakan hukum yang bertanggung jawab. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rudi yang telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa berkaitan dengan pemaafan dalam Undang-Undang ITE di dalam kerangka restoratif justice. Di sini kalau tidak keliru bisa saya tangkap ada 6 poin ya yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, di mana yang pertama itu berkait dengan landasan hukum yang kuat yang selama ini mungkin didapat di instansi Polri yang hanya terbatas kepada surat edaran ataupun telegram yang diterbitkan oleh Kapolri. Kemudian memandang 3 prinsip dari restoratif justice ini, yaitu kepada pemulihan korban, pelaku, dan juga kepada masyarakat. Dan yang ketiga di sini berkaitan dengan trilogi hukum, ya, di mana Polri ini lebih mengedepankan adanya upaya hukum berkaitan dengan keadilan dan juga kemanfaatan. Dan yang keempat di sini yang berkaitan dengan model daripada restoratif justice ini merupakan suatu model yang tidak diharapkan, dan yang tidak diharapkan karena adanya restoratif justice ini, ya, keadilan yang retributif artinya kepada model keadilan retributif, sehingga keadilan tersebut tidak diharapkan dan muncullah yang namanya konsep restoratif justice. Dan yang kelima di sini berkaitan dengan kewenangan ataupun tindakan dari penyelidik maupun penyidikan yang sebenarnya sudah merumuskan adanya ketentuan restoratif justice, ya, baik yang terdapat di dalam KUHAP, kemudian di dalam Undang-Undang Polri sendiri, maupun di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dan yang terakhir ada beberapa contoh kasus yang sudah Pak Rudi sampaikan. Di situ ada juga beberapa proses atau model yang dapat diterapkan di dalam rangka penerapan restoratif justice, di mana juga berdasarkan surat edaran dan juga telegram Kapolri menyatakan bahwa apabila tersangka dalam hal ini sudah meminta maaf, maka proses penahanan tidak dilakukan. Mungkin itu yang intisari dari yang bisa saya sampaikan dari pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Rudi. Dan selanjutnya kita menginjak kepada narasumber yang kedua, yang juga tidak kalah hebatnya, ya, dalam perspektif akademisi berkaitan juga dengan pemaafan di dalam Undang-Undang ITE. Kita sambut ke podium Profesor Dr. Sunarto SHMH. Kita berikan aplaus. Baik, sebelum beliau memaparkan materi yang berkaitan dengan restoratif justice, di sini akan saya sampaikan sedikit biodata lengkap dari narasumber, yaitu nama lengkap Profesor Dr. Sunarto SHMH, tempat tanggal lahir Kota Bumi 12 November 1954, riwayat pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus pada tahun 1985, S2 KPK Universitas Indonesia Undip, lulus tahun 1992, kemudian S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2003. Jabatan sekarang itu Guru Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Adapun riwayat pekerjaan yang pernah diemban oleh beliau yaitu sebagai pembantu Rektor 3 Universitas Lampung pada tahun 2008 dan sampai dengan 2011. Kemudian berkaitan dengan karya ilmiah juga sudah banyak mempublikasikan, ya, buku-buku dan juga jurnal-jurnal, ya, baik yang dipublikasikan di dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi. Adapun yang terakhir ini yaitu dipublikasikan oleh Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, yaitu dengan judul artikel yaitu The Role of Local Communities in Peace Building in Post-Ethnic Conflict in a Multicultural Society. Baik, kepada Bapak Profesor Dr. Sunarto, waktu dan tempat kami persilakan, sekitar 15 menit. Wah, silakan. 15 menit.
Makasih Bu Maya, moderator yang cukup piawai. Yang saya hormati Bapak Irjen Pol Rudi Haryanto, Pak Doktor, selamat sore, sukses selalu dan kami menanti kedatangannya secara fisik di Unila. Yang saya hormati para penanggap, Pak Heni Siswanto dan Pak Bayus, Dr. Bayu Sujatmiko, yang saya hormati juga Pak Eko, Ketua Yayasan YP Unila. Yang saya hormati Profesor Nikmah Rosidah, bagian pidana, dan yang saya hormati, yang saya banggakan Ibu Yulianeta, Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum, dan yang saya banggakan saudara-saudara mahasiswa, para dosen yang mengikuti secara online dalam rangka Studium General yang dilaksanakan pada sore hari ini. Tadi sudah banyak kita dengarkan pemaparan dari Bapak Irjen Pol Rudi Haryanto secara praktek, tapi secara akademisi mungkin saya sifatnya hanya melengkapi berkaitan dengan tema yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu pemaafan dalam Undang-Undang ITE sebagai penghapus pidana dalam rangka keadilan restoratif. Saudara-saudara peserta seminar yang saya hormati, pemikiran-pemikiran ini saya kira sangat penting. Latar belakang perlunya pemaafan dan keadilan restoratif ini sangat penting karena kita melihat selama ini kegagalan dalam sistem peradilan pidana yang semuanya setiap keputusan hakim kecenderungan harus memidana. Untuk itu perlunya adanya terobosan dalam tindak pidana ringan atau tindak pidana yang tidak serius, tidak membahayakan, perlunya dilakukan restorasi justice sehingga tidak menjadi beban dalam sistem peradilan pidana yang dampaknya itu over capacity di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau sudah over capacity, kesulitan untuk melakukan pembinaan terhadap anak didik di dalam lembaga pemasyarakatan. Dampaknya yang paling nyata adalah kekacauan, perkelahian, pembakaran, bahkan yang ironis adalah berkaitan pengendalian perdagangan narkotika dari lembaga pemasyarakatan karena sulitnya pengawasan karena over capacity. Itulah yang pertama menjadi latar belakang perlunya adanya restoratif justice yang berupaya untuk mencegah pelaku tindak pidana itu tidak masuk dalam proses peradilan pidana. Nah, sebagaimana kita ketahui juga dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana itu juga ada dampak negatifnya yang sangat luas. Apabila seseorang dilakukan pidana atau penerapan pidana dampaknya sangat luas, terutama berkaitan dengan masalah hukum administrasi. Ya, seseorang yang dipidana akan di-PHK. Seseorang yang dipidana akan hilang hak-hak politiknya, dipilih dan memilih. Seorang yang dipidana akan hilang hak-hak berkaitan masalah keperadaan mewarisnya. Kemudian dari aspek hukum pidana sendiri, seseorang yang dipidana merupakan hukuman tersendiri. Dipidana, Anda bayangkan di sana akan mengalami siksaan yang begitu besar, batin maupun siksaan fisik yang secara tidak tersurat tapi tersirat itu terjadi dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk itulah upaya restoratif justice itu justice untuk mengurangi seseorang itu masuk dalam proses peradilan pidana sehingga tidak masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, terutama dalam Undang-Undang ITE sebagaimana kita ketahui dengan lahirnya Surat Edaran Kapolri nomor 2/11/2021 ini dilatar belakangi bahwa Undang-Undang ITE yang ada itu banyak ditemukan pasal-pasal karet. Nah, kalau namanya pasal karet kan bisa multitafsir. Nah, itulah kekhawatiran itu sehingga diupayakan dalam surat edaran itu ada suatu ketegasan gitu ya. Salah satu contoh tadi disampaikan oleh Pak Rudi tadi
Apabila seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana dalam Undang-Undang ITE, apabila sudah meminta maaf, maka tidak perlu dilakukan penahanan. Saya kira itu betul, tapi barangkali ada perlu catatannya gitu ya. Kalau semua minta maaf tidak kemudian diberikan maaf, ya oke-oke saja. Tapi kalau memang yang merasa dirugikan tidak memberikan maaf, apakah itu tetap boleh dilepas atau tidak ditahan pelakunya seperti itu. Jadi hal demikian juga masih terjadi hal yang kontradiktif. Nah, saudara-saudara peserta seminar yang saya hormati, sebagai latar belakang atau ide dasar munculnya restoratif justice, nah, kita beranjak dari konsep teori tujuan hukum ya, sebagaimana kita ketahui dari Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa tujuan hukum itu tidak semata-mata berkaitan dengan masalah kepastian, tidak semata-mata berkaitan dengan masalah keadilan. Tapi tujuan hukum itu adalah kemanfaatan hukum. Jadi untuk apa menghukum orang kalau hanya berpegang pada masalah-masalah kepastian hukum. Apalagi misalnya mengabaikan rasa keadilan. Apabila kepastian hukum dan keadilan sudah diterapkan, pun masih dipertanyakan apa kemanfaatan hukum itu. Seperti itu. Itulah sebagai dasar pemikiran adanya restoratif justice yang berkaitan dengan itu. Kemudian dalam konsep hukum pidana, alasan pemaaf itu bisa, kalau Ibu Nimah itu guru saya dulu, S1, SUG ya Bu ya, Strafrechtsleutiggronden, ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Tetapi dalam restoratif justice ini beranjak dari pemikiran-pemikiran, kata maaf itu dikenal sangat kental dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya. Kata pemaafan itu dan kata maaf itu dikenal memaafkan dalam hukum adat. Demikian juga kata maaf itu dikenal lebih kental di dalam hukum agama, hukum Islam. Jadi lebih baik memaafkan daripada memidana. Dari konsep-konsep pemikiran itulah ide dasar adanya munculnya restoratif justice. Barangkali itu yang pertama. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui dalam restoratif justice itu kan suatu penyelesaian perkara ya yang supaya dirasakan lebih adil bagi semua pihak, terutama korban. Ini tadi saya diskusi dengan Pak Eni, erat kaitannya dengan viktimologi. Jadi dalam restoratif justice sangat memperhatikan korban. Untuk itu dalam penyelesaian satu perkara pidana dalam restoratif justice itu melibatkan pelaku, kemudian korban, juga melibatkan masyarakat. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dr. Irjen Rudi bahwa belum selesai sampai di situ. Yang memediasi siapa? Ya, yang memediasi biasanya kalau memang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan adalah penyidik. Biasanya dalam bentuk perjanjian. Di samping itu ada isi perjanjian untuk membuat pernyataan untuk tidak dilakukan penuntutan. Dan dalam kesempatan ini siapa yang inisiatif untuk membuat itu atau mengajukan ke hakim untuk membuat penetapan adalah jaksa penuntut umum yang membuat penetapan kepada hakim untuk memberikan supaya kewenangan hak menuntutnya menjadi hilang. Itu dalam restoratif justice. Jadi saya ulangi, dalam restoratif justice penyelesaian suatu perkara agar menjadi lebih adil itu sangat memperhatikan korban, melibatkan korban. Korban bisa saja nanti mendapatkan restitusi atau ganti rugi. Restitusi atau ganti rugi bisa saja terhadap korban, bisa saja terhadap juga kepada keluarganya. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan ya, mungkin tidak bisa dengan restoratif justice, tapi dalam perlindungan korbannya perlu. Ini kaitannya dengan restoratif justice juga bisa, tidak. Artinya korban bukan hanya korban yang meninggal, tetapi keluarganya pun harus mendapatkan perhatian sedemikian rupa. Artinya perlindungan korban itu berkaitan dengan itu. Nah, kemudian juga ide dasar munculnya
restorasi justice itu dikenal sekarang sedang hit. Kalau kita membaca tulisan dari Profesor Sacipto Raharjo, mungkin kita kenal dengan hukum progresif ya. Hukum progresif itu bahwa hukum adalah untuk manusia. Hukum adalah untuk manusia. Jadi manusia tidak harus mengabdi pada hukum. Hukum itulah yang untuk manusia. Jadi pengertiannya itu. Nah, pengertian hukum progresif saya kira lebih demikian, tetapi saya jelaskan dalam kesempatan ini itu memang sedang hit. Dalam hukum pidana sendiri sebetulnya sudah lama lebih dahulu memperkenalkan hukum progresif itu, tapi namanya bukan hukum progresif. Tapi kita sudah lebih dahulu. Misalnya dalam penerapan asas subsidiaritas, itu sudah hukum progresif. Artinya mengenyampingkan pidananya, carilah alternatif-alternatif yang lain dulu, artinya dengan pemaafan misalnya, dengan perdata, dengan perjanjian dan sebagainya. Carilah upaya-upaya lain dulu non hukum pidana, kalau memang itu tidak mampu barulah diterapkan aspek hukum pidananya. Itu salah satu contoh misalnya dalam hukum pidana asas subsidiaritas. Demikian juga di Belanda itu pidana juga, Hulsman. Hulsman mengatakan dia aliran abolisionis yang menghapuskan pidana. Pemikiran-pemikiran menghapuskan pidana itu sudah hukum progresif menurut saya. Demikian juga berkaitan masalah penyelesaian suatu perkara, misalnya Hofnagels. Dia dalam penyelesaian perkara tidak semata-mata menggunakan hukum pidana. Dia mengatakan dalam penyelesaian suatu perkara pidana dikatakan dengan prevention without punishment. Artinya apa? Menyelesaikan perkara tidak harus dengan pidana, diselesaikan dulu dengan perkara non hukum pidananya itu. Jadi banyak hal. Kemudian Herbert Packer juga mengatakan the limit of criminal sanction. Itu juga sudah bicara tentang restorasi justice. Misalnya Herbert Packer berkata the limit of criminal sanction. Dia mengatakan bahwa penerapan hukum pidana itu harus hati-hati. Dia sebagai penjamin utama, maka penerapannya harus benar, hati-hati. Karena dia bisa menjadi pembunuh, bisa menjadi memotong leher, menghancurkan orang apabila hukum pidana itu diterapkan secara sembrono dan serampangan. Itulah pemikiran-pemikiran bahwa hukum pidana itu lebih dahulu bicara tentang hukum progresif seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara peserta seminar yang saya hormati, bahwa itulah beberapa hal berkaitan yang menjadi latar belakang perlunya adanya restorasi justice. Nah, demikian juga pemikiran-pemikiran dengan restorasi justice itu di dalam tubuh kepolisian, ya. Di dalam tubuh kepolisian sudah jelas ada namanya diskresi kepolisian, yaitu kewenangan kepolisian untuk menyampingkan suatu perkara dengan pertimbangan yang sangat jelas, tidak mempunyai kepentingan konflik, tapi bertujuan untuk kepentingan umum. Jadi polisi dapat menyampingkan itu sebagaimana kita lihat ketentuan-ketentuan lain, sebagaimana diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 2 2002. Itu berkaitan dengan diskresi, walaupun dia tidak mengatakan satu diskresi, tapi ketentuan-ketentuan lain yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Itu adalah menyangkut juga kebijakan diskresi. Kemudian di dalam hukum pidana sendiri, tadi sudah saya jelaskan, alasan untuk menghapus pidana agak berbeda. Alasan penghapus pidana dalam KUHP, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sama alasan pemaafnya, tapi berkaitan alasan pemaaf itu berkaitan dengan pasal 48, 49, 50, 51 ya. Not where excess, dalam keadaan terpaksa, perintah jabatan dan sebagainya. Tapi yang berkaitan dengan restorasi justice, tadi alasan pemaafnya kaitannya dengan masalah budaya, masalah hukum adat, dan masalah berkaitan dengan masalah-masalah agama. Nah, tapi dalam KUHP sendiri, sebagaimana kita lihat di dalam RUU KUHP baru,
itu per Februari 2018 juga sudah dirumuskan berkaitan dengan alasan-alasan untuk menghapus pidana. Sudah diatur, dasar pertimbangannya adalah berdasarkan tidak hanya kepastian tetapi kemanfaatan dan rasa kemanusiaan. Hanya ditentukan di situ kejahatan-kejahatan juga melihat pada pelakunya, dampak dari perbuatan itu juga. Nah, untuk itu dalam KUHP juga sudah dirumuskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah restoratif justice. Kemudian juga dalam sistem peradilan pidana nanti akan berkembang kalau memang terjadi perbaikan atau perubahan dalam hukum acara pidana, bahwa tadi dikatakan oleh Pak Rudi bahwa tidak ada dasar hukum untuk menghentikan suatu perkara. Padahal polisi punya yang namanya diskresi kepolisian. Itu juga sebetulnya itu bisa diterapkan. Contoh, kalau di Lampung kita punya namanya Anjau Silau. Ya, kemudian kita punya rembuk pekon. Terhadap perkara-perkara tertentu yang tidak serius bisa diselesaikan melalui masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, mempertemukan para pihak dengan perjanjian tertentu. Itu diskresi juga, intinya berkaitan dengan restoratif justice. Kemudian dalam perkembangannya juga mungkin nanti dalam RUU KUHP yang baru akan muncul namanya supaya pelaku itu tidak masuk dalam proses peradilan pidana, ada yang namanya penundaan penuntutan oleh jaksa. Suspended of prosecution. Itu juga upaya supaya seseorang tidak masuk dalam proses peradilan. Itu upaya restoratif justice seperti itu juga. Kemudian dalam proses peradilan yang berkaitan dengan pemutusan perkara hakim juga ada seperti di Belanda, kemudian juga berkembang juga di Indonesia namanya pengampunan oleh hakim, namanya rechter pardon. Itu seseorang memang dinyatakan bersalah, dia terbukti bersalah, tetapi hakim punya kewenangan untuk memaafkan pelaku itu. Artinya itu pun bisa dilakukan setelah pelaku itu dinyatakan bersalah, masuk di dalam lembaga pemasyarakatan, perilakunya baik, hakim juga boleh merubah putusannya, misalnya pidana 10 tahun menjadi 5 tahun. Itu juga kaitan dengan restoratif justice berkaitan, itulah yang disampaikan. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dari beberapa hal itu dapat kita simpulkan sementara dari diskusi yang saya sampaikan. Pertama, bahwa pemaafan melalui restoratif justice sebagai upaya mengurangi dampak negatif dari pidana. Saya jelaskan demikian karena tadi dengan restoratif justice berupaya mencegah seseorang itu tidak masuk dalam proses peradilan pidana. Yang kedua, bahwa restoratif justice bertujuan tidak semata-mata kepastian hukum, keadilan, tetapi juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum. Jadi itulah gunanya juga memperhatikan korban, pelaku, masyarakat untuk menjalankan suatu perkara agar hasil dari keputusan itu akan menjadi lebih baik daripada harus memidana pelaku tindak pidana. Kemudian juga pemaafan dalam hukum pidana terhadap dalam KUHP, tadi sudah saya jelaskan, berkaitan dengan alasan pemaaf 48, 49, kemudian juga RUU KUHP pasal 60, itu per RUU KUHP, itu per RUU KUHP bulan Februari 2018. Kemudian juga pendekatan budaya, pendekatan adat, dan pendekatan agama. Kemudian dalam pertimbangannya juga dalam restoratif justice selain memperhatikan korban juga dari aspek kemanusiaan juga menjadi satu pertimbangan. Dan memasukkan konsep pemaafan dalam RTI melalui restoratif justice, mengadopsi juga dalam mestinya kalau ingin kita menerapkan restoratif justice dalam undang-undang ETE misalnya nanti dirubah, boleh dia mencontoh atau mengadopsi dari undang-undang sistem peradilan anak. Dan dia sudah mencontohkan dalam menjelaskan suatu perkara melibatkan pelaku, korban, anak sendiri, dan masyarakat. Seperti itu supaya hasilnya lebih efektif. Tetapi sebagai catatan dalam kasus-kasus tertentu tidak semua menurut saya
Bisa, tapi dalam tindak pidana anak kan korbannya anak, tapi dalam ITE bisa jadi korbannya lebih serius lagi, misalnya dengan fitnah, dengan tulisan yang justru menghancurkan seseorang. Apakah dengan kata memaafkan kemudian tidak ditahan tadi menjadi koreksi bagi kita, artinya juga harus dilihat pada kasusnya. Kalau memang pelaku tidak memaafkan, apa mungkin harus dilepas dari tahanan, seperti itu ya. Artinya kita lihat kasus per kasus. Saya kira Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, para peserta seminar, inilah sekelumit yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Rudi Haryanto tadi. Dan kita bawa nanti dalam diskusi ada penanggap pada Pak Heri. Saya bacakan demikian, Ibu Moderator, bila warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sunarto yang telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa ya, yang memberikan pencerahan lebih ya kepada kita yang memaknai ke arah mana sebenarnya restoratif justice ini akan dilakukan ya. Di mana dari beberapa pemaparan beliau di sini yang saya tangkap ya, yaitu diawali dengan latar belakang ya, kegagalan dalam sistem peradilan pidana kita ya, yang berdampak kepada adanya over capacity di lembaga pemasyarakatan sehingga mengarahkan kepada RJ dalam proses penyelesaian perkara yang lebih efektif. Kemudian dampak pembinaan baik dari aspek hukum pidana itu sendiri, hukum administrasi, kemudian juga dalam hukum perdata. Dan yang tidak kalah penting ada ide dasarnya ini ya, ide dasar munculnya restoratif justice ya, yang dikemukakan oleh Gustav Retzbrut di sini dalam trilogi hukum, yaitu adanya kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan, dan kemudian juga konsep dari hukum progresifnya, Prof. Sacipto Raharjo, di mana hukum itu untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Dan kemudian juga di dalam hukum pidana yang uniknya sendiri memang sudah menganut adanya hukum progresif ya, hanya saja mungkin kita belum menggali lebih lanjut lagi berkaitan dengan konsep ini ya. Jadi ada beberapa para pakar-pakar hukum ya, yang memunculkan adanya istilah asas subsidiaritas ya, yang mungkin kita kenal juga dengan istilah ultimum remedium. Di sini ada Moderma dari Belanda, kemudian juga dari Hulsman dengan adanya aliran abolisionis, dan juga dari Hopnagel sendiri dengan istilah prevention without punishment, dan juga dari Herbert Epecker dengan bukunya berjudul Limiting of Criminal Sanction. Dan yang terakhir di sini simpulan yang sangat luar biasa dari Prof. Sunarto, yaitu bahwa adanya pemaafan konsep restoratif justice ini dapat mengurangi dampak negatif daripada pemidanaan itu sendiri. Kemudian RJ berorientasi kepada adanya keadilan dan kemanfaatan. Kemudian RJ juga berorientasi kepada pendekatan budaya, adat, dan juga agama. Serta adanya aspek kemanusiaan dan idealnya undang-undang ITE yang mungkin akan direvisi oleh pemerintah begitu bersama juga dengan DPR. Setidaknya menganut apa muat di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Baik, untuk selanjutnya kita menginjak kepada acara berikutnya, yaitu tanggapan dari para penanggap juga yang tidak kalah luar biasa. Di sini ada dua penanggap kita, yaitu Bapak Bayu Sujatmiko PhD ya, dan juga Bapak Dr. Heni Siswanto SHMH. Mungkin untuk kesempatan pertama yang muda dulu, Pak Heni, atau yang bagaimana Pak? Yang pertama Bapak Bayu Sujatmiko dulu, sedikit CV beliau saya bacakan. Silakan kepada Pak Bayu untuk maju ke podium. Nama lengkap Bayu Sujatmiko PhD. Tempat tanggal lahir Bandar Lampung 29 April 1985. Riwayat pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus tahun 2007. S2 Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, lulus tahun 2011. S3 Kanazawa University Japan, lulusan tahun 2016. Untuk saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga pengajar mata kuliah Hukum Teknologi Informasi Internasional yang saat ini mungkin sangat relevan sekali dengan pembahasan kita di acara Studium General. Kemudian beberapa hibah juga penelitian ya yang beliau dapatkan 5 tahun terakhir ini, baik yang didanai oleh Dikti maupun oleh DIPA BLU. Kemudian karya-karya juga ya dari beliau yang banyak juga kita lihat di dalam publikasi baik nasional maupun jurnal internasional bereputasi
Ini salah satunya ada dipublikasikan di dalam International Journal of Research in Business and Social Science. Kemudian beliau juga aktif mengikuti konferensi-konferensi baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Baik, kepada Bapak Bayu Sujatmiko PhD, waktu dan tempat kami persilakan. 15 menit, Pak Bayu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati para narasumber, Profesor Dr. Sunarto, Dr. Rudi Herianto, Pak Dr. Heni, dan Bapak Ibu dosen, serta para kolega, mahasiswa, dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menanggapi, tapi lebih bertukar informasi mungkin ya, berkenaan dengan rezim teknologi, berkenaan dengan ITE dan restoratif justice. Saya berangkat dari history ketika Profesor Dr. Sunarto ini ikut juga menyelesaikan permasalahan konflik SARA di Bali Nuraga. Bahwa restoratif justice ini tidak bertumpu hanya pada pidana saja ternyata. Penyelesaian etno-konflik itu juga diselesaikan dengan cara restoratif, artinya mengembalikan kepada para pihak. Ternyata kalau kita lebih dalam lagi gali, ternyata perdata juga pakai konsep seperti itu. Artinya mencari win-win solutions bagi para pihak. Kemudian kita loncat lagi ke ranah internasional. Ternyata ketika kita melihat International Criminal Court sama International Court, Mahkamah Internasional, memakai konsep restoratif justice juga. Artinya mengembalikan kepada para pihak dalam menyelesaikan masalah. Nah, sehingga ketika ada surat edaran Kapolri berkenaan dengan penanganan pemaafan, kemudian pidana yang berkenaan dengan pidana yang ringan, artinya di pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE diatur ada 4 hal, kesusilaan, perjudian, kemudian kehormatan, kemudian ada pemerasan ancaman, kemudian ada SARA dan lainnya, itu juga diatur mengenai bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan ini lewat cara mediasi. Dan saya rasa konflik yang panjang ini, isu yang muncul berkenaan dengan revisi Undang-Undang ITE, pasal karet, kemudian over capacity, peningkatan kasus, beban kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan, saya perlu apresiasi bahwa langkah diskresi Kapolri untuk mengambil langkah ini untuk khususnya di pasal 27 dan 28, ini bagus dan menarik untuk kita kaji lebih dalam. Artinya ada hal-hal yang baik, tidak hanya pidana. Itu yang saya coba cermati dalam ranah pidananya. Kemudian yang menjadi saya ada ketika Dr. Rudi menyampaikan bahwasannya surat edaran ini adalah langkah yang sangat partisipatif untuk menyelesaikan permasalahan. Bawahi dengan cermat bahwasannya ketika bicara Undang-Undang ITE ini sangat huge, sangat besar. Sampai dunia internasional menyebut Undang-Undang ITE kita adalah superpower regulations. Kenapa? Karena semua yang bisa ditransformasikan ke dalam dunia digital itu dapat dipidana. Di pasal 27 sampai 35 dari A sampai Z itu bisa. Nah, ini menjadi besar juga, menjadi masalah ketika memang semua harus diselesaikan oleh kepolisian. Nah, artinya baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Artinya ketika
pasal 27 dan sampai pasal 35 ini ditampung semua oleh kepolisian, tidak ada pemilahan dan tidak ada strategi dalam mengatasi permasalahan ini akan tinggal kita tunggu bom waktunya. Akan tidak tertanganinya gitu. Itu yang menjadi concern saya juga. Kemudian ada hal yang menarik ketika kita membahas Undang-Undang ITE. Saya membaca case kalau tidak salah itu di 2018 ada penangkapan seorang pembobol bank oleh mahasiswa. Nah, bagaimana kalau pemidanaannya kita ganti dengan pekerjaan sosial? Artinya keilmuan yang dia miliki bisa kita manfaatkan dalam hal-hal yang baik. Proses pemaafan, mediasi yang dilakukan oleh kepolisian juga harus bisa mengakomodir hal-hal yang seperti ini. Jangan hal-hal yang baik, yang tidak terarah, punya potensi, keilmuan baik, skill oke, ini dibuang begitu saja dengan pidana penjara yang tidak ada manfaatnya. Nah, saya sepakat dengan apa yang diberikan oleh guru saya, Prof. Dr. Sunarto, bahwa kebermanfaatan hukum itu tidak hanya oleh pidana penjara saja. Akan lebih kebermanfaatan apabila dipekerjakan di tempat-tempat yang memang lebih bermanfaat. Itu. Poin berikutnya yang mungkin ini akan menjadi pemikiran kita bersama. Jika restoratif justice ini diberlakukan untuk hal-hal kecil, mungkin hemat saya sepakat. Tetapi bagaimana dengan kejahatan ekonomi yang dilakukan sekarang memakai transformasi digital? Di pasal 29 sampai 35, dari penyadapan, enskripsi, pembobolan, dan lain-lain, saya pikir ini tidak bisa dimasukkan dalam ranah pemaafan. Ketika objek viktimologinya adalah perusahaan atau institusi, bahkan institusi pemerintah. Nah, saran saya, solusinya adalah, saya pikir kepolisian juga harus bisa berani menerapkan SOP yang jelas. Bagaimana, kasus apa yang harus diselesaikan dengan prinsip restor. Dan saya juga sepakat bahwasannya bagaimana kalau subjek dan subjeknya tidak sepakat untuk diselesaikan dengan cara prinsip restor atau mediasi. Apakah bisa diteruskan? Nah, ini juga harus bisa, kepolisian juga harus bisa memberikan pengertian kepada para pihak bahwasannya hal ini memang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Hal berikutnya juga yang menjadi permasalahan sampai hari ini adalah pemerintah juga tidak bisa ataupun belum bisa memutuskan bahwasannya pasal karet ini apakah akan direvisi atau memang akan dihilangkan. Nah, saya pikir mengutip dari Jaksa Agung yang juga mengeluarkan surat keputusan Jaksa Agung mengenai prinsip restor dalam menangani kasus-kasus yang ringan adalah hal-hal yang sangat strategis dalam penanganan masalah kasus yang memang over capacity. Tetapi harus menjadi catatan adalah pihak kepolisian, kemudian kejaksaan dan kehakiman juga harus bisa melihat kasus yang mempunyai dampak yang besar. Harus dibatasi bahwa kasus yang bisa untuk dilakukan prinsip restor adalah kasus yang ringan. Bahkan kalau kita berbicara SARA pun, mohon maaf ketika ada ujaran kebencian terhadap satu golongan ras, suku, golongan ataupun organisasi, ini kepolisian juga harus hati-hati dalam melihat atau melakukan proses restoratif. Kenapa? Karena sudah opini publik sudah
sudah terangkat ke atas. Jadi kalau dimaafkan begitu saja dengan proses mediasi, ada hak-hak yang terlanggar atau tidak. Nah itu perlu kita kaji dengan seksama. Begitu juga dengan kesusilaan. Baru-baru ini kan kita dengar dengan kasus-kasus yang ramai di media, di sosial media. Contoh kasus, ini mohon maaf saya buka agak tabu, kasus Gisel. Apakah dengan begitu saja kita bisa melakukan pemaafan? Karena sudah menimbulkan keresahan publik. Nah, Undang-Undang ITE yang dipakai di pasal 27 tentang kesusilaan juga tidak bisa menutup itu. Nah, jadi harus ada SOP yang jelas bagi kepolisian juga untuk melengkapi surat edaran tersebut. Saya pikir itu dulu Ibu Moderator, kita berkembang di diskusi. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bayu Sujatmiko PhD yang sudah memberikan tanggapan ya yang begitu luas terhadap para narasumber kita, Pak Rudi dan Prof. Sunarto, di mana di sini sekitar ada 6 poin ya, di mana Pak Rudi menyampaikan bahwa surat edaran Kapolri ini merupakan suatu langkah yang antisipatif, artinya di bidang IT ya, di mana undang-undang IT kita itu dikatakan sebagai super power regulation di situ katanya ya. Apakah iya dengan adanya pasal-pasal karet ini mestinya ada strategi khusus mungkin dalam tubuh Polri itu sendiri untuk dapat menerapkan RJ ini secara maksimal ya. Kemudian juga berkaitan dengan beberapa contoh kasus tadi ya, yang idealnya tidak hanya dengan pemaafan, mestinya ada upaya lain misalkan kerja sosial. Karena tetap di hukum pidana itu efek penjeraan itu ada. Itu bagaimana nanti kalau hanya dengan pemaafan apakah tidak akan terjadi pengulangan berikutnya ya. Jadi mungkin ada upaya dari sanksi-sanksi yang lainnya, dalam hal ini sanksi sosial ya. Kemudian juga dikaitkan dengan SOP yang jelas dalam hal penerapan RJ di tubuh Polri juga ya. Kemudian juga di sini apakah mungkin pasal-pasal karet dalam hal ini yaitu dari pasal 27, 28 yang mungkin sering ya digunakan oleh para penyidik untuk dapat menjerat ya kasus-kasus yang berkait dengan IT. Dan pada akhirnya ditutup dengan RJ ini oke, nggak apa-apa ya. Tetapi sejatinya harus melihat case by case. Kasus yang bagaimana yang kira-kira bisa kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan restoratif justice. Apakah yang ringan atau sampai dengan tindak pidana yang serius. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang selanjutnya yang kedua, penanggap kedua juga tidak kalah hebatnya di sini ya, yaitu senior kita, Bapak dosen kita, Bapak Dr. Heni Siswanto, SHMH. Dipersilakan untuk menuju podium. Sudah di podium, Bu. Sudah ya Pak, oke terima kasih Pak. Selanjutnya akan saya bacakan CV singkat Bismillahirrahmanirrahim, sambil dibacakan ya. Iya Pak. Karena waktunya ini waktu sangat kritis. Nama lengkap Bapak Dr. Saya Heni khawatir Siswanto, yang SHMH. 25 ini tidur. Tempat tanggal lahir Jepara, yang 300, Jawa Tengah 4 Februari yang lagi 1965. juga tertidur ini. Baik. Riwayat pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lulus tahun 1988. S2 Magister Hukum Lampung lulus tahun 2011. Dan S3 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2014. Cukuplah Bu. Pada saat ini jabatan sebagai dosen pengajar baik pada program S1, S2 dan S3. Ya, di sini juga sudah saya tuliskan Pak, juga ada beberapa karya beliau. Kemudian juga beberapa penghargaan dan juga sebagai Ketua Satuan Pengendali Internal SPI Unila periode 2016 dan 2020. Dan juga pernah sebagai tim seleksi timsel calon anggota KPU Kota Metro, dan mungkin yang terakhir ini sebagai tugas yang sangat mulia yaitu sebagai pengurus masjid ya Pak ya. Al-Hidayah Kelurahan Sukabumi Indah. Oke, kepada Pak ya, Dr. Heni Siswanto waktu dan akhirat tempat nanti. kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Maya Safira. Beliau ini murid Pak Heni, murid Prof. Narto yang sangat hebat dari sejak semester awal. Pak Heni dengan beliau ini sama satu lagi itu Bu Rahma Yuli kalau nggak salah itu. Tidak pernah ragu-ragu memberikan nilai A buat beliau. Bu Maya harusnya berterima kasih itu Bu. Terima kasih. Baik, Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para peserta studium general tahun 2021 ini, Pak Heni melihat beberapa dari paparan tadi Pak Dr. Rudi Herianto, kemudian profesor yang saya hormati karena beliau adalah co-promotor S3 saya, Profesor Dr. Sunarto DM SHMH, kolega saya Pak Bayu Jatmiko, ya. Kemudian Ibu Profesor Nikmah Rosida, Ibu Dr. Yunda Erna Dewi, Ibu WD2, Ibu kemudian Pak Eko, wah ini ketua pengurus Yayasan Unila. Ya. Yang pertama saya berikan salam saya untuk Pak Dr. Rudi. Pak Dr. Rudi, terima kasih. Selamat kembali ke komunitas di Fakultas Hukum ini Pak Rudi. Saya kenapa harus berterima kasih kepada Pak Rudi? Pak Rudi bagian dari kepolisian ini membangun suatu suasana kebatinan yang bagus. Karena mulai munculnya kemarahan-kemarahan di masyarakat, terutama banyak orang yang dinyatakan hoax tapi diteruskan menjadi suatu proses peradilan pidana. Ini yang membuat banyak, terutama kasus Habib Rizik Syihab, sama-sama berkerumun tapi yang satu diproses, tapi yang satu lagi tidak diproses apapun. Nah inilah nanti mudah-mudahan Pak Rudi bisa memposisikan diri secara tepat, kata Prof. Narto tadi dari Gustav Radrup, bahwa berlakunya hukum di masyarakat itu harus bisa membangun keadilan hukum. Hukum harus bisa memberikan kemanfaatan, tidak hanya hukum berbasis kepastian hukum. Nah, ini suasana yang bagus ya, yang kebetulan Pak Rudi kita minta menjadi narasumber di dalam studium general ini, karena apa? Dari penelitian-penelitian tesis S1 mahasiswa yang kebetulan banyak sekali di lingkungan Fakultas Hukum ini, dan kita sangat bangga sekali. Penelitian-penelitian anak-anak kita yang di S1, S2, dan S3 sekarang sangat bermutu, sangat berkualitas. Terutama pada waktu ada masanya, ada musim-musim mahasiswa itu mengeroyok satu tema, yaitu tema restoratif justice. Orang mengatakan RJ ini pemulihan keadilan. RJ ini membangun keadilan yang bersifat restoratif, benar itu. Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi, karena beberapa hari terakhir ini ada gerakan dari Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio, untuk bagaimana membangun muka yang tampak di masyarakat ini, Polri yang familiar, Polri yang bersahabat. Ya, mudah-mudahan Pak Listio dianugerahi panjang umur, diberikan kebarokahan, mudah-mudahan bisa memimpin Polri yang lebih menyejukkan untuk bangsa Indonesia. Ini yang kita minta. Tidak perlu ragu-ragu, Pak Rudi sebagai, maaf ya Pak, sebagai bawahannya Pak Kapolri, harus terus berani juga membangun itu Pak. Masyarakat Islam itu bukan musuhnya Polri. Ya, jadi yang terkesan itu begitu. Masyarakat Islam yang 85% itu layak untuk disanding, didampingi oleh Polri untuk membangun masyarakat yang sadar hukum, masyarakat yang patuh hukum. Ini yang perlu diterjemahkan. Karena apa? Polri bersama Kejaksaan, bersama Mahkamah Agung sudah membangun restoratif justice. Mudah-mudahan apa yang Pak Heni sampaikan itu merupakan, mohon maaf, kekhawatiran kita terhadap pemerintahan ini. Tapi alhamdulillah hari ini Pak Presiden melalui tadi ada wawancara, beliau menyatakan Perpres yang mengenai menyangkut miras hari ini dicabut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Kekhawatiran dari masyarakat, dari MUI, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, kita ini perlu berdampingan hidup. Meskipun ada pembeda di antara kita. Pembeda tidak perlu menjadikan pemecah kita, tetapi
merukunkan sebagai sebuah keluarga besar bangsa ini, rakyat Indonesia ini, untuk apa? Bersama-sama menatap masa depan. Kita nggak boleh lagi terpecah belah. Rugi bangsa ini. Kenapa? Yang diuntungkan negara-negara di sekitar kita. Periode Pak Jokowi yang tahun pertama, kita memiliki Bu Susi ya, yang luar biasa. Nah kemudian digantikan oleh menteri yang mohon maaf, yang korupsi. Sedih kita. Menteri Sosial yang diberikan kepercayaan untuk membagi-bagi, mendermakan dari apa yang kita miliki dalam anggaran. Maaf, terjadi korupsi. Apa yang terjadi? Makanya betul kata Prof. Narto, Pak Rudi, Pak Bayu, Bapak, penegakan hukum yang berbasis restoratif justice perlu yang namanya filterisasi, perlu yang bersifat selektif. Tidak semuanya harus digelorakan dengan suasana restoratif justice. Tidak perlu. Makanya selain saya berterima kasih kepada Polri, diantaranya kepada Pak Dr. Rudi, juga saya mengingatkan, harus ada kehati-hatian. Saya mencermati, misalnya begini, pada awal pejabat itu menjabat biasanya membangun kedekatan-kedekatan yang luar biasa. Tapi nanti dengan berjalannya waktu ini yang selalu saya khawatirkan adalah perubahan-perubahan dinamika di dalam gerakan-gerakan penegakan hukumnya. Di dalam kajian saya, beberapa penelitian saya membangun basis sistem penegakan hukum yang bisa terbangun karena keilmuan. Pendekatan yang secara integral, yang mendekatkan dan yang menjauhkan dari perbuatan yang tercela, perbuatan yang transaksional. Mudah-mudahan termasuk Pak Dr. Rudi bisa menyelenggarakan proses penegakan hukum di wilayah Banten yang akan menjadi contoh buat polda-polda seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Pak Rudi saya doakan tidak terjerat dalam perkara korupsi. Mudah-mudahan itu. Jangan sampai karena hanya ingin menikmati dunia ini, mohon maaf, menghalalkan cara. Mohon Pak Rudi, mohon maaf Pak ini agak keras Pak Rudi, karena saya mengingatkan alumni Fakultas Hukum janganlah menjadi contoh di dalam keburukan di dalam penegakan hukum itu sendiri. Ini barangkali tanggapan saya, makanya momentum-momentum begini ini akan mendorong bagaimana alumni kita harus berani gagah menatap masa depan. Jangan mengedepankan aspek koruptif. Malu saya sebagai warga Lampung, bupatinya diseret ke KPK karena masalah korupsi. Padahal harapan saya adalah orang-orang muda itu akan menjadi contoh bagaimana masyarakat Lampung mendukung gerakan anti korupsi seperti Pak Renaldi itu. Membangun studi pemantau peradilan korupsi. Bagus. Menjadi gerakan-gerakan moral kita agar apa? Kita anti korupsi. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Tanggapan saya mungkin barangkali agak lain, tidak ada masalah. Toh Prof. Narto saya tahu kapasitasnya luar biasa, Pak Bayu juga demikian, apalagi Pak Dr. Rudi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bahwa hukum itu berkeadilan betul. Makanya arahan dalam surat edaran Bapak Kapolri yang terakhir ini yang luar biasa untuk mendampingi gerakan restoratif di Mahkamah Agung, diturunkan ke Kejaksaan Agung, sekarang dia ada di Polri. Bahkan Polri itu menginisiasi lebih awal tahun 2018 oleh Pak Tito Karnavian. Tetapi saya tidak tahu kenapa itu tidak terjadi. Ini yang saya katakan, jangan sampai di awal jabatan beliau luar biasa, tapi di akhir menjelang akhir jabatan nanti menjadi persoalan-persoalan itu. Nah saya terima kasih terakhir adalah munculnya SEK Polri, dan ini perlu direspon oleh para penanya nanti, tentang kesadaran budaya beretika. Ini menjadi suatu kewajiban kita. Meskipun harus tanpa dikeluarkannya surat edaran ini sebetulnya adalah
permintaan Kapolri agar masyarakat itu terbangun sadar etikanya untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, yang sehat dan produktif kepada kita. Jangan karena itu kadang-kadang kesenangan kemudian diteruskan menjadi viral. Ini Pak Kapolri meminta kita meskipun bersifat surat edaran itu bersifat internal. Tapi dampaknya perlu kita pahami, kita juga harus mendukung surat edaran Kapolri ini untuk membangun etika dalam mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Kita tidak hanya menuntut kepada beliau untuk selalu menggunakan restoratif justice dalam penanganan perkara pidananya, tetapi kita juga turut menumbuhkan bagaimana kesadaran kepatuhan kita yang baik di dalam menggunakan yang namanya smartphone, menggunakan media-media yang membangun untuk kesejahteraan kita, kebahagiaan kita. Saya kira demikian. Bapak dan Ibu sekalian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Henny Suswanto yang juga telah memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa, mencerahkan ya. Di mana di dalam beberapa poin yang saya tangkap di sini bahwa berlakunya hukum di dalam masyarakat itu harus memberikan adanya kepastian, kemudian juga keadilan dan kemanfaatannya. Jadi seide dan sepakat dengan beberapa narasumber dan juga penanggap lainnya. Ya. Kemudian bagaimana ini institusi Polri membangun Polri yang bersahabat ya. Polri mungkin yang humanis ya Pak ya, Pak Henny ya, yang humanis ya. Hidup boleh kita berbeda ya, tetapi perlu adanya suatu pendampingan ya, artinya hidup berdampingan walau kita berbeda. Kemudian di dalam penegakan restoratif justice juga tadi disampaikan oleh penanggap sebelumnya, jadi perlu adanya suatu filter ya, di mana tidak semua kasus ini berakhir di ranah pidana ya. Artinya diperlukan adanya pendekatan baik secara keilmuan, integral dan juga pendekatan religius dan terakhir mungkin pendekatan yang humanis. Ya. Dan di sini juga penekanan kepada Pak Dr. Rudi selaku alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai contoh yang ideal ya di dalam penegakan hukum ya, harus mewujudkan tadi trilogi hukum tadi ya, di mana dengan adanya surat edaran Kapolri yang terkait dengan kesadaran budaya beretika ini sebenarnya tanpa dikeluarkan itu juga sebenarnya masyarakat kita sebenarnya harus paham mengenai beretika karena kita adalah Pancasila itu tadi ya kan yang sudah semuanya mencakup di situ ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kepada cukup tidak ditanggapi kepada narasumber untuk dapat menanggapi para penanggap tadi. Kepada mungkin izin Pak Dr. Rudi, Prof. Sunarto terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan, respon dari para penanggap. Ya silakan Prof. Boleh saya dulu atau Prof? Silakan Pak Dr. Rudi. Oh siap. Silakan Pak. Ya, kami hanya ingin menginformasikan bahwa setelah terbitnya surat edaran Bapak Kapolri, itu kemudian terbit surat telegram Kapolri. Tanggalnya tanggal 22 Februari 2021. Kalau surat edarannya itu tanggalnya tanggal 19 Februari 2021. Di sini sudah dijelaskan bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice adalah pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, memedomani (2) pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 207 KUHP, pasal 310 KUHP, dan pasal 311 KUHP. Tindak pidana yang dapat berpotensi memecah belah bangsa, disintegrasi, dan intoleransi ini tidak dapat diselesaikan berdasarkan restoratif justice. Kemudian tindak pidana yang mengandung unsur sara, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras serta etnis itu mempedomani pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 156 KUHP, pasal 156A KUHP, kemudian pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun
Tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran memedomani pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam hal penanganan perkara terkait tindak pidana kejahatan cyber agar dipedomani hal sebagai berikut. Yang pertama, terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan tidak dapat dilaksanakan dan dapat diselesaikan dengan cara mekanisme restoratif justice. Kemudian, agar melaksanakan gelar perkara melalui virtual meeting atau Zoom kepada Kabareskrim untuk pejabat Dirtikes Cyber Bareskrim dalam setiap tahap penyelidikan dan penetapan tersangka. Namun demikian, apabila memang tidak terdapat adanya kata sepakat atau perdamaian di antara para pihak, maka perkaranya tetap akan dilanjutkan melalui sistem peradilan pidana. Saya rasa tambahan dari kami, dan nanti bahan-bahan ini akan kami sampaikan kepada Fakultas Hukum Unila supaya semua informasi tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri bisa utuh, dan kemarin mungkin baru dapat surat edaran tetapi sudah ditindaklanjuti kembali oleh Bapak Kapolri dengan surat telegram yang lebih spesifik perkara-perkara mana yang bisa diselesaikan berdasarkan dari surat edaran. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Dr. Rudi. Jadi stressing di sini bahwa dalam penyelesaian perkara di bidang IT berkaitan dengan restoratif justice ini memang selain dari surat edaran Kapolri tadi itu sudah dipertegas juga dengan adanya surat telegram ya, yang bernomor ST-339 angka 2 Romawi /Res 1.1.1 tertanggal 22 Februari 2021 tentang pedoman penanganan hukum kejahatan siber berupa pencemaran nama baik, fitnah ataupun penghinaan. Jadi mungkin di sini pembatasan tadi bahwa RJ ini tidak penerapannya tidak harus semua kepada tindak pidana yang serius lainnya ya. Jadi hanya kepada ketiga hal ini. Oke, selanjutnya kepada Profesor Dr. Sunarto SHMH kami persilakan. Terima kasih. Saya melanjutkan dari Pak Rudi. Pertama kali dan tanggapan dari Pak Bayu dan dari Pak Heni. Pak Heni tadi ngasih ceramah karena memang sebagai pengurus masjid, saya kira mudah-mudahan doanya mandi. Ya, amin ya. Selamat datang Pak Rudi Natamiarja, Pak Dokter, PD1 yang ikut menyusul, saya kira tertarik dengan masalah ini. Kemudian Pak Rudi Herianto tadi sudah juga menjelaskan, mengklarifikasi beberapa tindak pidana yang bisa dilakukan dengan RJ berkaitan dengan telegram dari Bapak Kapolri. Nah, saudara-saudara, kita juga jangan kemudian terjebak gitu ya, terjebak dengan RJ, semua mendewakan RJ. Ya, RJ juga tidak hanya bisa diterapkan terhadap perkara-perkara kecil, tapi juga bisa digunakan, diterapkan dalam perkara-perkara yang besar, justru menyangkut SARA bisa diterapkan itu. Dan untuk itu kita lihat kasusnya, ke tingkat kesadaran masyarakat, ke tingkat berbahayanya masalah itu, kemudian juga menyangkut kesadaran keselamatan berbangsa dan bernegara juga kita lihat. Tadi saya berterima kasih Pak Dr. Bayu Sujatmiko telah mengangkat saya gitu ya, saya tersanjung juga dalam penelitian menyelesaikan masalah kasus Bali Nuraga. Memang ada undang-undang penyelesaian konflik, itu berkaitan dengan pra-konflik, saat konflik, dan pasca konflik. Ya, berkaitan dengan kasus Bali Nuraga, yaitu sebetulnya diselesaikan juga dengan restoratif justice. Padahal itu kan adalah perkara yang besar, menyangkut SARA, ras, agama ya, orang Bali Nuraga, kemudian juga menyangkut agama non-Islam dan orang Islam juga dengan etnis Lampung. Ini bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Artinya RJ tidak hanya bisa diterapkan pada perkara-perkara ringan, tapi perkara-perkara besar sepanjang memang ditangani dengan serius dan benar. Demikian juga RJ terhadap perkara-perkara yang kecil juga. Tadi sudah dijelaskan dulu Pak Kapolda, kalau memang para pihak tidak sepakat ya terus saja dalam sistem peradilan pidana. Nah itu tadi saya ulangi, kita tidak bisa serta-merta mengagungkan bahwa RJ itu juga adalah terbaik.
Karena juga kita harus melihat tujuan pidana itu sendiri ya. Tujuan pidana itu sendiri, tujuan pidana adalah represif tetapi juga punya peran preventif. Seseorang yang melakukan pidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan tindak pidana, apabila dipidana itu bagi dia secara spesial memperbaiki diri ya, tapi bagi orang lain juga punya peran preventif. Jadi kita tidak semata-mata bicara bahwa mengagukan RJ, tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga kita juga mengangkat pentingnya pidana yang mempunyai tujuan dalam rangka fungsi preventifnya itu. Represif bagi pelaku, tapi bagi masyarakat lain adalah mempunyai peran preventif untuk tidak melakukan hal yang sama. Berkaitan dengan itu. Kemudian juga dalam hal beretika, ya, etika komunikasi dengan menggunakan teknologi, saya kira memang perlu. Saya setuju dengan Pak Kapolri. Sekarang kalau kita lihat di grup, di mana-mana, etika berkomunikasi, apalagi orang-orang yang baper gitu ya, banyak yang baperan itu keluar dari grup gitu ya. Kemudian juga membuat berita hoax. Nah, kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang jari-jarimu adalah musuhmu gitu ya. Dapat berita sedikit, kemudian masuk dalam gadget kita, kemudian menarik, tidak kita baca secara full, kita kirimkan dan kita share kemana-mana, itu bisa menjebak diri kita sendiri, bisa terkena undang-undang IT dan sebagainya. Itulah etika berkomunikasi seperti itu. Kemudian juga disebutkan juga, nanti juga perlu dilihat apakah pelanggaran atau tindak pidana undang IT juga perlu dipilah dan dipilih mana yang menjadi delik aduan, kelah delik atau menjadi delik biasa. Nah itu juga mesti harus jelas. Kalau memang menjadi delik aduan itu bisa dilakukan penuntutan dalam proses peradilan pidana apabila itu bisa ada yang mengadu, yang merasa dirugikan. Dan selama proses itu belum masuk dalam proses persidangan, maka kalau memang delik aduan itu bisa ditarik kembali, tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana. Nah itu pun juga menjadi bahan pertimbangan, mungkin side effect atau ya agak semi-semi sedikit dengan RJ lah seperti itu. Nah kemudian juga Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang berkaitan dengan tadi Pak Bayu ya, berkaitan misalnya seseorang yang mempunyai keahlian ya, ada orang yang ahli membuat pistol. Ada kan ya di Cipacing Jawa Barat, kemudian di daerah Sumatera Selatan itu punya kalian membuat pistol rakitan. Apa perlu itu dipidana? Ya kita lihat kasusnya lah orang-orangnya, kita lihat mensreanya, sikap batin jahatnya. Kalau kita pekerjaan memang mentalnya nggak bagus ya kita susah juga, tapi kita lihat kisnya lagi kepada pelakunya itu ya. Kalau memang anak buah, anak muda yang brilian, kalau dipidana justru dia dendam. Dendam kepada penegak hukum, dendam terhadap proses, kemudian belajar kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan, justru begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan tindakannya menjadi lebih brutal lagi. Itulah pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Pak Bayu Sujatmiko, saya kira menjadi bahan pertimbangan. Tapi kembali lagi melihat kepada latar belakang pelaku, ya, mens reanya dan lain sebagainya. Saya kira itu tanggapannya. Terima kasih itu Pak Bayu. Kemudian juga Pak Heni. Kemudian saya juga memilih beberapa waktu yang masih tersisa bisa disampaikan kepada Plur untuk memperkaya khasanah dalam diskusi pada sore hari. Saya kira demikian Bu Maya, terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Sunarto yang telah memberikan respon terhadap tanggapan narasumber, jadi terhadap penanggap ya. Jadi di sini terdapat beberapa poin juga yang bisa disimpulkan dari respon beliau, yaitu berkaitan dengan penerapan RJ, ternyata bisa juga diterapkan di dalam tindak pidana serius ya, di mana pengalaman beliau menangani kasus SARA ya, di Bali Nuraga, yaitu dari pra konflik sampai dengan konflik dan juga sampai dengan pasca konflik ya. Kemudian penerapan RJ ini juga ya, juga tidak melupakan bahwa tujuan pidana itu selain ada tujuan preventif, tetapi juga ada tujuan yang represif. Kemudian juga berkaitan dengan etika berkomunikasi kita ya, selaku warga masyarakat yang baik ya, yang menggunakan smartphone ya, memang harus dengan yang pintar ya, karena itu namanya smartphone, berarti kita harus menggunakan secara cermat ya. Kemudian juga berkaitan dengan revisi mungkin ke depan undang-undang IT ya, lebih penekanan stressing lagi kepada yang mana masuk kepada delik aduan, mana yang mungkin kepada delik biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada MC masih ada waktu untuk tanya jawab diskusi dari Pak peserta.
sudah habis, mungkin mohon maaf kepada para peserta offline maupun online yang mungkin sudah menyiapkan pertanyaan ya. Mungkin nanti bisa dijawab secara tertulis oleh para narasumber. Baik, untuk kesempatan pada sore hari ini saya selaku moderator yang sudah memandu acara dari awal ya 2 jam ke depan dalam acara Studium General Fakultas Hukum Universitas Lampung 2021 dengan tema pemaafan dalam Undang-Undang ITE sebagai penghapus pidana dalam rangka keadilan restoratif justice. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan salam hormat kepada Pak Dr. Rudi yang telah meluangkan waktu ya Pak di sela-sela kesibukan untuk menjadi narasumber pada alumni tercinta nih Pak Fakultas Hukum Universitas Lampung. Begitu juga dengan Pak Profesor Dr. Sunarto SAMH yang juga berkesempatan hadir. Juga kepada Bapak Bayu Sujatmiko PhD dan Pak Dr. Heni Siswanto SAMH yang sudah meluangkan waktunya dalam acara Studium General Fakultas Hukum tahun 2021. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kembali saya serahkan kepada saudari. Seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara ini senantiasa memberikan manfaat untuk kita semua dan juga Fakultas Hukum Unila. Saya Nedian Fania, mewakili segenap panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata yang menimbulkan ketidaknyamanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.